Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan kami MBCNU Ranca Channel. Besar harapan kami saudara semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Mekah, substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah. Bidikan ini merupakan bagian dari pembelajaran sejarah kebudayaan Islam tentang perkembangan Islam periode Mekah. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran utama, alangkah lebih baiknya kita perhatikan dulu menu utamanya. Yang pertama, identitas program. Yang kedua, peta konsep. Yang ketiga, materi belajar. Dan keempat, tugas-tugas dan soal. Di menu utama yang pertama tentang identitas program. Di sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya adalah mendeskripsikan substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi substansi dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam periode Mekah. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan strategi apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dakwah di periode Mekah tersebut. Gambaran pemikiran pada pembelajaran kita, atau biasa dikenal dengan istilah peta konsep. Pada materi perkembangan Islam di Mekah, yang intinya tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, itu terbagi ke dalam dua peta konsep. Yang pertama tentang substansi dakwah Rasul, yang kedua tentang strategi dakwah Rasulullah SAW, di mana kedua-keduanya, baik itu substansi dakwah dan strategi dakwah Rasul, semuanya terpusat di kota Mekah Al-Mukarramah. Baiklah, kita memasuki materi belajar tentang substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah, di mana meliputi 4 hal. Yang pertama tentang ketauhidan, yang kedua tentang akhlakul karimah, 3 tentang hak asasi manusia, dan keempat masalah taklid. Sedikit Bapak bisa menjelaskan tentang ketauhidan. Ini menjadi bagian pokok dari isi dakwah Rasul tentang ketauhidan, mengingat persoalan masyarakat Arab pada waktu itu, kebiasaan mereka adalah memiliki Tuhan banyak, atau dalam istilah lainnya politeisme. Dakwah Rasul yang pertama itu adalah mengenalkan tentang satu Tuhan, atau dalam bahasa akidahnya tauhid. Yang kedua tentang akhlakul karimah. Ini juga menjadi bagian yang menjadi tugas utama Rasul, di mana dalam satu keterangan hadis
dijelaskan innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq, bahwa sesungguhnya aku, kata Rasul, itu diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah. Kita semua tahu pada materi pembelajaran kembali tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam, itu yang namanya perjudian, perjinahan, dan pergaulan bebas sudah menjadi kebiasaan mereka. Maka dakwah Rasul yang kedua adalah merubah akhlak mereka dari akhlakul madmumah menjadi akhlakul karimah. Yang ketiga tentang hak asasi manusia. Ini juga menjadi persoalan yang tidak luput dari perhatian dakwah Rasul, mengingat juga kebiasaan bangsa Arab di mana mereka menjadikan manusia itu menjadi kelas-kelas. Ada kelas hurriyah atau orang merdeka, ada kelas abadiyah atau kelas abid, di mana ada seorang manusia yang diperlakukan seperti layaknya benda atau binatang yang bisa diperjualbelikan. Dalam hal ini kita mengenalnya sebagai abid, yang mana abid itu terbagi ada beberapa istilah. Yang paling umum kita mengenalnya kalau laki-laki itu disebut dengan abdun, yang kalau perempuan itu disebutnya dengan amat. Dan yang terakhir tentang masalah taklid. Nah, semua persoalan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3 ini adalah masalah taklid, di mana mereka memiliki kebiasaan untuk mengikuti kebiasaan leluhurnya, kebiasaan nenek moyangnya. Itulah yang disebut dengan taklid, yaitu mengikuti kebiasaan adat istiadat nenek moyang leluhur mereka tentang satu perbuatan tanpa mereka mau mencari sumber kebenaran atau dasar-dasar hukum kenapa nenek moyangnya itu melakukan perbuatan tersebut. Bagi mereka persoalan hukum tidak penting, bagi mereka apa dasarnya tidak penting. Yang menjadi pokok menurut pandangan mereka adalah mereka mengikuti apa yang sudah menjadi kebiasaan leluhurnya. Itulah yang disebut dengan taklid. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Pada materi pembelajaran tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah, secara garis besar itu terbagi ke dalam 2 tahap atau ada 2 cara Rasulullah dalam berdakwah. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, yang kedua dakwah secara terang-terangan. Nah, kedua cara ini itu menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang pertama dakwah secara sembunyi-sembunyi, ini dilakukan oleh Rasul di saat keadaan kaum muslimin pada waktu itu masih dalam jumlah minoritas, belum banyak penduduk Mekah yang menerima dakwah Rasul. Sedangkan dakwah secara terang-terangan itu dilakukan oleh Rasul ketika jumlah pengikut Rasul dan yang bisa menerima dakwah Rasul sudah mulai terbuka, dan secara signifikan juga jumlah orang-orang yang masuk Islam pada saat itu sudah mulai sedikit banyak. Maka Rasul sesuai dengan perintah Allah yang termaktub dalam surat Mudathir, saat turunnya ayat tersebut menandakan bahwa Rasulullah harus segera melakukan dakwah secara terang-terangan. Demikian ini strategi dakwah Rasul secara teori terbagi ke dalam 2 cara.
pada strategi dakwah Rasulullah di periode Mekah ini dalam mensiarkan agama Islam, beliau menggunakan cara tadi sudah dijelaskan. Cara yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, pada cara yang ini, yang mula-mula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah istri beliau, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra. Kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, di mana Ali bin Abi Thalib ini merupakan putra dari paman beliau, yaitu Abu Thalib. Selanjutnya seorang budak sekaligus putra angkat beliau, yaitu Zaid bin Harisah. Kemudian diikuti oleh sahabat yang utama. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kemudian secara berurutan disusul oleh sahabat-sahabat yang lain, yaitu Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Thalhah bin Ubaidillah, Abi Ubaidillah bin Jarrah, Fatimah binti Khattab, Sa'id bin Jahid al-Adawi. Karena mereka dalam mengimani tentang Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama kali, maka mereka ini disebut dengan as-sabiqun al-awwalun. Maksudnya adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan oleh Rasul, kelompok as-sabiqun al-awwalun ini memperoleh lisensi ataupun jaminan untuk masuk surga. Mereka mendapatkan pelajaran tentang agama Islam langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yang dilakukan di rumah seorang sahabat yang bernama Arqam bin Abil Arqam. Adapun dakwah secara terang-terangan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hijr ayat 94, yang intinya memerintahkan kepada Nabi untuk menyiarkan Islam secara terang-terangan. Maka mulailah beliau mengajak secara terang-terangan kepada penduduk Mekah agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara dakwah ini, mulailah Nabi dan agama Islam yang beliau sampaikan menjadi perhatian dan bahan pembicaraan masyarakat kota Mekah. Pada awalnya mereka menganggap bahwa dakwah beliau ini dianggap sebuah gerakan yang tidak mempunyai dasar dan tujuan yang benar, sehingga mereka bersikap acuh kepada beliau dan ajarannya. Namun seiring dengan perjalanan waktu, dakwah beliau tidak semakin surut, bahkan pengikut beliau semakin bertambah banyak. Nah, setelah kita menyimak bahasan singkat tadi, masuklah kita kepada materi soal tugas-tugas. Bapak minta kalian untuk menjawab setiap pertanyaan tersebut, dan jawabannya seperti biasa disampaikan dalam bentuk rekaman video di HP kalian, kemudian dikirimkan linknya ke email tarifhidayat560@gmail.com. Adapun pertanyaannya, yang pertama, apakah inti dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Yang kedua, bagaimana strategi dakwah Rasulullah di Mekah? Yang ketiga, sebutkan 5 orang yang mendapat gelar as-sabiqun al-awwalun. Yang keempat, bagaimana sikap orang kafir Quraisy menyambut dakwah Rasulullah secara terang-terangan. Yang kelima, tuliskanlah surat Al-Quran atau bacakanlah surat Al-Quran yang berkaitan dengan perintah berdakwah secara terangan dan terjemahannya. Kalian bisa cari jawabannya
di tayangan video ini, dan bisa juga mencari dari sumber-sumber lain termasuk juga Al-Qur'anul Karim dan Al-Hadis atau buku-buku sejarah yang relevan dengan pembicaraan kita pada pertemuan kali ini.